Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya perhatikan fatwa yang ini lebih parah dari tai kucing. Bagaimana bisa ada seorang dokter begitu pede mengatakan bahwa mengqadha sholat yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak ada dalilnya. Padahal 4 ulama madhab saja hanya berselisih di masalah apakah diqadhanya itu wajib secara langsung, fauron, atau tarohi, boleh ditunda. Kalau tentang kewajibannya, satu pun dari 4 ulama madhab itu tidak ada yang berselisih. Bahkan dari ulama madhab yang lain, hanya Daud ad-Dhahiri yang mengatakan tidak wajib. Begitu juga seperti biasa Ibnu Taimiyah. Dan seperti biasa Syekh bin Baz. Sudah pernah saya bahas bahwasanya jangan coba-coba keluar dari 4 ulama madhab seperti tai kucing. Sekarang mari kita pikirkan dengan waras. Ini orang siapa sih? Begitu hebatnya mengatakan tidak ada dalil. Padahal hukum yang sedang dia bicarakan, yaitu wajib mengqadha, disepakati 4 ulama madhab. Kalau ada Guinness Book rekod orang paling dungu, saya kira juara satunya pun masih lebih pintar daripada yang percaya dengan omongan seperti ini. Masa iya ada orang percaya kepada ucapan orang seperti ini, mengatakan tidak ada dalilnya, di mana yang dia tuduh tidak ada dalilnya itu adalah kesepakatan jumhur ulama. Otaknya itu bukan hanya tidak ada, mungkin kepalanya pun tidak ada kalau ada orang yang percaya. Ini waras, nak, waras. Waras. Saya tidak mau bicara ada perbedaan pendapat ulama, tapi ucapan tidak ada dalilnya itu loh. Nanti saya buktikan. Ini saya sampaikan narasi yang mudah kamu pahami dulu. Jadi seolah-olah pendapat yang mengatakan wajib itu salah, tidak ada dalilnya. Waliyadzubillah, jangan-jangan orang ini mau bilang bid'ah pula. Kenapa bid'ah? Nggak ada contoh dari Rasulullah. Allah karim. Apa dibayangkan Rasulullah harus pernah tidak sholat secara sengaja lalu mengqadha? Bahkan harus 40 tahun. Persis. Sehingga ada dalilnya Rasul pernah mencontohkan tidak sholat secara sengaja lalu mengqadha. Atau dia minta sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak sholat secara sengaja, maka wajib qadha. Harus begitu. Allah karim. Saya ingat ucapan Imam As-Suyuti, adamul ilmi bisai'in, kegoblokan kamu tentang sesuatu, la yalzimu minhu adamu wujudihi. Tidak mesti itu adalah tidak ada. Kamu bodoh ya bodoh aja. Kamu tidak tahu ya urusan kamu. Kegoblokan kamu bukan berarti tidak ada. Kamu tidak tahu sebuah dalil bukan berarti terbukti kalau itu tidak ada. Ya urusan kamu aja tidak tahu. Kenapa semua orang harus dipaksakan seperti kamu menerima ucapan kamu? Oh, tidak ada. Di mana ada dan tidak ada hanya sebatas otak pengetahuan kamu saja yang tidak seberapa dibandingkan ulama. Saya ulangi lagi, masa iya? Ini waras nah. Masa iya dalam madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad, tidak sholat secara sengaja wajib diqadha? Ternyata itu nggak ada dalilnya. Terus ulama apa madhab ini membangun berdasarkan apa? Halusinasi, bid'ah. Inilah orang bicara dalil kepada orang-orang yang tidak tahu dalil itu apa. Dipikirnya itu dalil itu harus semua bentuknya fix, lafdiyah. Siapa yang tidak sholat asar, wajib qadha asar. Oh, kalau begitu sholat duhur nggak wajib. Kenapa yang disebut sholat asar? Gobloknya itu, mau amat gobloknya itu. Pola-pola seperti ini bicara dalil. Saya sampaikan dulu yang mudah kamu pahami, nanti saya bacakan. Orang tidak sholat secara tidak sengaja saja wajib diqadha, apalagi sengaja. Itu Pak ulama cara berdalilnya, Pak. Tidak mesti nunggu. Barang siapa yang tidak sholat karena sengaja, maka wajib diqadha. Dikira bahasa Nabi serendah itu. Enggak, Pak. Kamu kalau tidak sholat duhur, wajib qadha duhur. Kalau asar, sabda lagi. Kalau kamu tidak sholat asar, wajib qadha asar. Baik kamu sengaja atau tidak sengaja. Dikira dalil harus seperti itu semua. Aduh. Maka jangan begitu enteng bicara nggak ada dalilnya. Ibnu Taimiyah saja tidak mengatakan tidak ada dalilnya. Ibnu Taimiyah hanya mengatakan memang ada dari kalangan-kalangan ulama salaf yang mengatakan tidak wajib. Bukan berarti Ibnu Taimiyah mengatakan yang mewajibkan itu tidak punya dalil. Enggak, Pak. Ibnu Taimiyah itu masih waras. Yang tidak waras itu yang begitulah ya. Langsung saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan dalilnya. Perhatikan baik-baik. Ini hadis riwayat
Imam Bukhari ya, Sahih Bukhari. Hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, man nasiya sholatan, barang siapa yang melupakan satu sholat, fal yusolli, maka hendak dia sholat, artinya hendaklah dia menggantinya. Idza dzakaraha, apabila dia telah mengingatnya. La kafarota, tidak ada tanggungan atau tidak ada keharusan lah atas sholat tersebut, illa dzalika, selain ya sholat itu diganti, begitu ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ini hadis riwayat Bukhari, maka cara terbaiknya adalah kita membaca sarahnya dari Ibnu Hajar Al-Hafidh ya, Al-Asqalani. Qauluhu man nasiya sholatan falyusolli. Sabda Nabi, barang siapa yang melupakan sholat, ya, maka hendaknya dia sholat. Kada redaksi seperti ini, waqa'ah, ada atau terdapat atau terjadi, fi jami'ir riwayati, di semua riwayat. Bihad fil maf'uli, dengan membuang maf'ul bihnya. Maksudnya itu di situ hanya fal yusolli, maka hendak dia mensolati atau hendaklah dia sholat. Tidak disebut apa yang dia solati itu ya. Jadi cukup sampai fal yusolli. Kenapa? Karena sudah maklum. Maf'ul bi itu kalau dibuang berarti sudah difahami apa objeknya. Kira-kira begitu ya. Warawahu Muslimun, dan juga meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim an Hadab, ada juga yang mengatakan an Hadabah ya. Hadabah ya. Dari Hadabah bin Khalid. An Hammam, dari Hammam, bilafdin dengan redaksi fal yusolliha. Jadi ada juga kalau versi Muslim itu yang ada maf'ul bihnya, yaitu fal yusolliha, hendaklah dia mensolatinya. Atau sholat yang dia tinggalkan itu ya disolati, begitu ya. Wahwa abyanu lil morodi, dan itu atau versi yang lengkap itu abyanu, lebih jelas lil morodi, kepada apa yang dimaksudkan, begitu. Wazada Muslimun, dan juga menambahkan Imam Muslim aidan juga min riwayati Sa'idin, dari riwayat jalur Sa'id an Qatadah, dari Qatadah, au nama anha. Jadi ada versi tambahannya. Dari mulai man nasiyah itu ada tambahannya. Barang siapa yang lupa, au nama anha, atau dia tertidur dari sholat itu. Artinya ini kan konteksnya meninggalkan sholat baik karena lupa, atau ada hadis yang lebih lengkap tertidur gitu, nama anha, begitu ya. Walahu au wali muslimin, dan juga ada jalur riwayat Imam Muslim juga ya. Kemudian min riwayati al-Musanna, dari riwayat jalur al-Musanna bin Sa'id ya, ad-Dobai ya, an Qatadah, dari Qatadah, nahwuhu, sama dengan seperti ini. Wa sayati lafduhu, dan akan saya utarakan lafadznya ya. Kemudian lanjut. Waqad tamassakah, ini yang paling penting. Waqad, dan sungguh, tamassakah, telah berpegang bidalilil khitabi, dengan dalil yang tertuang atau dengan dalil berupa hadis ini, khitab ya. Jadi lafdiyah ya, secara lafaz, secara terucap khitab atau nutku ya. Minhu, dari hadis ini ya. Al-qailu, siapa itu? Orang yang berpendapat annal amidah, bahwasanya sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat, maksudnya la yakdi as-sholata, maka dia tidak mengkodok atau tidak harus mengkodok sholatnya. Li'anna, ini alasannya, karena intifa'a asyarti, ketidakadaan syarat ya, yastalzimu, mengharuskan atau mengkonsekuensikan atau melahirkan konsekuensi atau memastikan intifa'a al-masyruti, tidak adanya yang disyaratkan. Kemudian fayalzamu minhu anna man lam yansah, maka yalzamu itu menjadi konsekuensi atau menjadi hukum turunan yang pasti gitu ya. Minhu, dari hadis ini ya, anna man, bahwasanya orang lam yansah, yang meninggalkan sholat bukan karena lupa atau yang tidak lupa, begitu ya. Jadi memahaminya begitu. La yusolli, maka dia tidak mengkodok. Jadi kan syarat mengkodoknya itu karena lupa. Kalau tidak ada syaratnya berupa lupa, ya tidak mengkodok. Nah, itulah yang berdalil bahwa kodok itu tidak wajib kalau sengaja. Karena kalau sengaja itu bukan lupa. Sementara hadis ini bicara kalau lupa. Tapi ingat, itu namanya dalilul khitab, yaitu secara redaksi, difahami secara lafadz. Jadi ada yang begitu ya. Kemudian ini yang penting dibaca. Waqala, dan juga berkata, man, barang siapa atau orang ya, qala, berpendapat, yakdi al-amidu, harus mengkodok. Siapa itu yang harus mengkodok? Al-amidu, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Bi anna dzalika, bahwasanya hal itu atau kewajiban mengkodok orang yang sengaja meninggalkan sholat itu mustafadun, adalah dipetik atau diambil min mafhumil khitabi, dari pemahaman dari ucapan itu. Jadi ada yang diambil dari khitabnya, teksnya ya,
Ada yang diambil dari pemahamannya, begitu ya. Kalau diambil secara teks, barang siapa yang lupa sholat maka kodok. Tetapi ada ulama lain, dan inilah jumhur, yang diambilnya itu juga termasuk khitobnya. Jadi lafadznya diambil, khitobnya diambil, ya lupa ya kodok. Mafhumnya juga diambil. Bagaimana penjelasannya? Nah, perhatikan. Fayakunu, maka ada min babit tambihi. Hadis itu ya, hadis di atas itu adalah bab tambih atau peringatan ya. Maka ini adalah peringatan bil adna, dengan yang lebih rendah, alal a'la, kepada yang lebih atas. Jadi hadis itu adalah peringatan tetapi kepada yang lebih bawah, di mana bertujuan juga tentu untuk memperingatkan yang lebih tinggi lagi. Apa maksudnya? Kadarnya. Orang tidak sholat karena tidak sengaja masih lebih rendah daripada orang yang tidak sholat karena sengaja. Orang tidak sholat karena tidak sengaja itulah kafarotah ya. Hanya cukup dikodok dan tidak ada tanggungan apa-apa. Tetapi kalau tidak sholat karena sengaja, maka walaupun mengkodok dia tetap punya dosa. Dosa melewatkan waktu sholatnya itu. Perhatikan di sini keterangannya, li'annahu, karena sesungguhnya idza wajabal qada'u, apabila telah wajib al qada'u mengganti sholat ala nasi kepada orang yang lupa. Artinya kalau yang lupa saja wajib sholat, ma'asukutil itsmi, di mana di situ ada ketetapan tidak ada dosa bersama dengan jatuhnya dosa, artinya tidak ada dosa ya. Waraf'il haraji, dan juga ya sama ya, terangkatnya dosa ya. Fal amidu, maka orang yang sengaja meninggalkan sholat, di mana kalau sengaja di situ dia berdosa ya. Aula, lebih wajib ya. Artinya yang tidak sengaja saja wajib, padahal tidak dosa dia tidak sholat itu. Artinya dia melewatkan sholat dari waktunya aja tidak dosa karena tidak sengaja atau tertidur. Apalagi yang sengaja. Itu namanya mafhumul khitab. Jadi jumhur ini mengamalkan secara teks, secara khitab, juga secara mafhumnya. Artinya konteksnya itu adalah orang tidak sengaja meninggalkan sholat wajib qadha. Oh, lalu disimpulkan kalau tidak sengaja saja, di mana di situ dijelaskan la kafarota, maksudnya adalah la isma juga, tidak berdosa, wala haraja, dan juga tidak masalah karena yang namanya lupa. Nabi pernah ketiduran, apalagi Nabi pernah ketiduran subuh ya, terlewat waktu subuh, sholat qadha subuh, ada pernah Nabi itu ya. Itu tidak dosa dan tidak apa-apa. Kenapa? Namanya tidak sengaja. Apalagi yang sengaja, yang tidak dosa, ditinggalkan dalam keadaan tidak dosa dan tidak apa-apa saja masih wajib qadha. Apalagi yang ditinggalkannya dalam keadaan berdosa, maka berarti itu aula. Jadi kata ulama yang jumhur ini, hadis itu hanya memperingati memang yang paling bawah atau yang lebih rendah, tapi tujuannya adalah untuk yang lebih tinggi juga, berarti berlaku begitu ya. Jadi memahami hadis itu nggak bisa ya, hanya sepotek-sepotek. Ya misalnya mau ikut yang tidak wajib pun silakan, walaupun itu sudah keluar dari 4 ulama mazhab. Tetapi kalau lalu mengatakan tidak ada dalilnya, aneh. Apalagi misalnya Ustadz ini mengatakan dalil bahwasanya wajib qadha itu hanya untuk yang lupa. Dia baca hadisnya, man nasya sholatan fal yusolli la kafarota alaiha atau laha illa dzalika. Itu jadi lucu, jadi lelucon. Kenapa? Karena justru hadis itu juga dalil orang yang sengaja tidak sholat ya wajib qadha. Kenapa? Karena diambil dari mafhumul khitab, bukan dari dilalah khitabnya, bukan dari lafadznya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dan apa-apa yang terlewat kita qadha. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.